Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 210103110142. Di sini saya akan menganalisis tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau bisa disebut KTSP pada SD Negeri Kalibuntu 1 Kelaksaan Probolinggo. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36. KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan juga berprestasi. Implementasi KTSP di tiap-tiap lembaga pendidikan menuntut tiap pendidikan untuk berperan aktif dalam menyusun, mengembangkan, serta melaksanakan KTSP. Keberadaan KTSP ini memberikan lahan kreativitas yang luas kepada guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan memberikan keleluasaan penuh kepada setiap sekolah untuk mengembangkan dengan tetap memperhatikan potensi masing-masing sekolah dan sekitarnya. Nah, ini berarti bahwa satuan pendidikan atau sekolah diberi kewenangan penuh untuk menyusun rencana pendidikannya mulai dari tujuan, visi misi, struktur, dan muatan kurikulum. Menurut saya, problematika penerapan KTSP pada SD Negeri Kalibuntu 1 yang pertama, kurangnya pengalaman guru. Di sini guru merasa kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran yang awalnya dijadwalkan dapat tercapai dalam 2 jam pembelajaran ternyata tidak bisa dicapai. Hal ini disebabkan karena daya serap siswa yang kurang terhadap materi pembelajaran dan guru yang kurang menyiapkan strategi, model, metode yang pas atau yang cocok untuk materi yang akan diterangkan kepada siswa. Problematika yang kedua yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah. Guru mengalami keterbatasan media pembelajaran, sedangkan media pembelajaran itu sangat penting untuk membantu siswa dalam menyerap materi yang diberikan oleh guru, memudahkan siswa, dan membuat siswa tidak bosan dalam memahami materi pembelajaran. Problematika yang ketiga yaitu dari siswanya sendiri. Mereka tidak mempunyai motivasi belajar yang lebih. Seharusnya sebagai guru kita harus memberikan motivasi kepada siswa agar mereka lebih semangat belajar dan juga menyeimbangi dengan permainan yang menyangkut dengan materi tersebut agar siswa tidak merasa bosan ataupun jenuh di dalam kelas. Problematika yang terakhir yaitu kurangnya pengawasan kepada peserta didik. Terkadang ada guru yang mengentengkan ketika mengajar. Hingga pada ujian mendatang, banyak siswa yang belum memahami materi yang sudah mereka pelajari. Selanjutnya yaitu implementasi KTSP pada SD Negeri Kalibuntu 1. Nah, di sini didukung oleh kepala sekolah dengan memberikan dukungan pelaksanaan KTSP, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti diklat atau mencari pengalaman dengan kewenangannya dalam menambah wawasan. Dukungan dari kepala sekolah ini pada pelaksanaan KTSP dengan cara memberikan keleluasaan pada semua guru untuk mengikuti perkembangan pendidikan dengan mengikuti workshop tentang KTSP atau diklat setiap tahun ajaran. Mulai kepala sekolah meminta kepada semua guru untuk mengumpulkan perangkat pembelajaran. Dan di sini juga didukung oleh guru-guru yang ada pada SD Negeri Kalibuntu 1 dalam pelaksanaan KTSP sangat baik, meskipun melaksanakannya belum 100% murni KTSP sesuai dengan pengetahuan masing-masing guru. Mengenai yang semuanya terkendala dengan waktu dan semua guru semangat untuk mengadakan perbaikan demi kemajuan dirinya maupun sekolah pada umumnya.
KTSP pada SD Negeri Kalibuntu 1 ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan visi misi yang ada pada SD tersebut, dan juga tidak lepas dari aturan perundang-undangan yang berlaku. Idealnya KTSP ini sekolah satu dengan sekolah yang lainnya itu tidak sama, karena karakteristik dan kondisi sebenarnya dari masing-masing sekolah itu berbeda. KTSP itu adalah suatu program kurikulum yang dimana sekolah memungkinkan untuk membuat aturan sendiri, namun tidak lepas dari peraturan perundang-undangan. KTSP memberikan otonomi kepada sekolah untuk melaksanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi pada sekolah tersebut. Sikap dan komitmen para guru yang ada pada SD Negeri Kalibuntu 1 ini mengikuti dengan segala ketetapan dan juga ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan sebagai guru hanya bisa menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Mereka juga melaksanakan kurikulum tersebut dengan pengetahuan dan sepemahaman mereka, meskipun dalam pelaksanaannya emang belum betul-betul 100% menurut kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan KTSP memang merupakan program pemerintah yang harus mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait dari tingkat pusat sampai tingkat satuan pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, pelaksanaan KTSP ini perlu mendapat dukungan dari seluruh elemen yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan juga masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu kelebihan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum ini memberikan kompetensi yang cukup bagi peserta didik untuk mengembangkan diri dan keunggulan khas yang ada di daerahnya. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga, KTSP ini sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu yang dibutuhkan oleh siswa. Yang keempat, yaitu KTSP ini mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Selanjutnya yaitu kelemahan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Dan yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Dan yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Dan yang terakhir, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak pada berkurang pendapatan para guru. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.